What's up guys? Halo, apa kabar Sobat Wengi? Ya, kembali lagi bersama saya Raden Mas yang akan menceritakan cerita-cerita misteri kiriman dari Sobat Wengi semuanya. Cerita misteri kali ini akan bercerita tentang pengalaman dari Mas Arifin, Bandung. Ya, setelah 2 hari berturut-turut cerita dari Kabupaten Pati, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Bandung. Oke, bagi Sobat Wengi yang memiliki cerita-cerita misteri, silahkan join DM ke IG kami di link _official. Tahun itu sekitar 1992. Ya, hari itu adalah hari di mana Arifin menyelesaikan pendidikan ilmu agama di pondok pesantren yang cukup terkenal di Magelang. Sembari berpikir apa yang harus dilakukan setelah lulus, ia memutuskan untuk pulang ke Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah, akhirnya aku lulus. Kurang luwih 6 tahun aku digembleng ning pondok iki. Wes, aku tak melah wae. Sopo ngerti ilmuku iso manfaat kanggo wong-wong sekitar, ucap Arifin. Jarak antara pondok dengan rumah adalah 182 km. Bisa dibayangkan ya Sobat Wengi, jarak sejauh itu di tahun 1992. Pastinya memakan waktu yang cukup lama. Ya, setelah 6 jam perjalanan, sampailah Arifin di rumah. Sesampainya di rumah, kagetlah kedua orang tua Arifin. Ya Allah lele, kue iki saka ndi wae, ucap ibunya. Aku baru lunga mondok saka Magelang, Mak. Ya Allah, jebule kowe iki lunga mondok, ngono kok ora tau ngabari mae karo pake, ucap ibunya lagi. Ya, pantas saja. Sebelum menjadi anak pondok, Arifin dikenal sebagai anak yang bandel, atau tepatnya preman di kampungnya. Yo wis, aku saiki wis gak mbeling koyo mbiyen meneh, Mak. Aku saiki ngerti ndi sing becik ndi sing ala, ucap Arifin. Alhamdulillah, Mae seneng, pakmu yo seneng nek ngerti awakmu wis bali. Wis, aku tak ning sawah sik ngandani pakmu, ucap Mae kepada Arifin. Singkat cerita, Arifin mulai membantu usaha selepan yang selama ini dikelola keluarganya. Di saat rutinitas yang itu-itu aja, Arifin mulai jenuh. Dia berpikir, wah, umur 30 kok ya durung nemu jodoh. Daripada aku mumet, mengko bengi aku tak mlaku-mlaku ning pasar malam bae. Dalam hati Arifin berkata seperti itu. Selepas maghrib, Arifin langsung jalan-jalan ke pasar malam. Kala itu tak ada satu orang pun mengenalinya. Walaupun dia berada di kampungnya, tidak ada satupun yang mengenalinya. Wajar saja, dia hampir 10 tahun pergi meninggalkan kampungnya, 4 tahun pergi merantau, dan 6 tahun menjadi anak pondok. Tak sengaja, aduh, suara wanita lirih terdengar. Sepurane Mbak, aku rasa ngojo. Iya Mas, gak popo. Terjadilah percakapan kecil karena ketidaksengajaan itu. Ternyata Arifin tak sengaja menyinggol seorang wanita kala itu. Ya, suasana pasar malam saat itu sangatlah ramai, penuh sesak dengan pengunjung, karena kebetulan malam itu adalah malam minggu. Dari pertemuan itu, akhirnya mereka saling dekat. Cie, Arifin. Hingga beberapa bulan kemudian memutuskan untuk menikah. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, mereka memutuskan untuk membangun rumah sederhana dan pindah ke Bandung. Kala itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Arifin bekerja sebagai pegawai proyek
dan istrinya bekerja sebagai buruh rokok. Hampir 3 tahun mereka bekerja, tiba-tiba rumah sederhana yang mereka bangun itu ambruk. Ya, maklum hanya terbuat dari gedek atau ayaman bambu. Sobat Wangi tahu kan gedek? Gubrak! Omahe dhewe ambruk. Ya Allah, ternyata tenan, Bu. Aku ndek bengi dikandani. Aku karo awakmu dipenging kerja meneh. Ucap Arifin kepada istrinya. Loh, sapa kuwi, Pak? Jarine ngomongnya kuwi mbahku, Bu. Dhewe kok ning omah wae, bakal dhewe urip apa anane. Alah, dalam hati istrinya, ya wis lah, nek kon ngono. Ya wis lah Pak, nek pancen ngono aku manut jenengan mawon, ucap istrinya. Setelah kejadian itu, mereka membangun rumah mereka kembali dengan sisa uang yang mereka miliki. Dan akhirnya mereka berdua resign dari pekerjaan masing-masing. Selang beberapa hari kemudian, setelah rumah mereka berdiri kembali, saat sedang tiduran di teras, Arifin didatangi sosok yang kemarin sempat memberikan wejangan kepada dia. Le, kowe wis tekan kene. Saiki rumatono nggone mbahmu. Arifin pun kebingungan dengan kata-kata itu. Seketika, sosok itu pun hilang. Dengan petunjuk yang diberikan kepada Arifin, akhirnya Arifin menemukan titik terang. Dia kembali diberikan wejangan kalau lokasi yang sosok itu maksud ada di sebuah pekarangan. Sontak Arifin langsung pergi ke tempat itu. Ternyata itu memang berada di sebuah pekarangan warga. Atau orang Jawa sebutin dadah lah ya. Dadah itu pekarangan kosong. Pekarangan itu ditumbuhi dengan pohon mojo, pohon nangka, dan pohon kelapa yang sangat rimbun sekali. Lokasinya jauh dari perkampungan, tepat di tengah-tengah area persawahan warga. Benar saja, di sana ada semacam gundukan tanah yang dikelilingin batu bata kuno. Dan di sekitar tempat itu ternyata banyak juga nisan atau patok makam yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Dan memang tempat itu memang sepertinya sudah lama nggak difungsikan. Kok kaya makam kuno ngene ya? Walah, iki to ternyata yang sering marani aku, ucap Arifin dalam hati. Kemudian Arifin mencari tahu tentang siapa pemilik lahan tersebut. Kebetulan waktu itu ada seorang petani yang sedang bercocok sawah. Pak, nuwun sewu, badhe tanglet. Niku tegalan kagungane sinten nggih? Iku wae Mbah Padi nang. Ana apa? Iku nggon gawat kliwat-liwat le. Aja mara rono. Wong kene dhewe wae ora wani lewat nek wis wayah surup. Winginane ana wong desa sebelah. Ana sing jipuk klopo tiba ning kono wae, tekan omah langsung edan. Ucap petani itu. Arifin pun terdiam mendengar sedikit informasi tentang tempat itu. Keesokan harinya, walaupun begitu, Arifin bertekad menuju rumah Mbah Pati. Perlu diketahui, Mbah Pati adalah sosok yang dituakan di kampung itu. Di samping umur yang sudah hampir 90 tahun, Mbah Pati juga dikenal keras dan galak oleh penduduk sekitar. Awal kedatangan Arifin disambut baik oleh Mbah Pati. Selang beberapa saat ngobrol, Arifin mengutarakan maksudnya. Bah, kula nuwun. Kula badhe ngresiki kalian bangun dadah wingking sing caket sawah niku. Sontak Mbah Pati pun murka. Bocah edan, bocah jebaya arep gawe goro-goro. Iku panggonan gawat kliwat-liwat. Kabeh jaman buyut-buyutku ngasih iki gak ono sing jamah kono. Kok kowe arep stilah?
Iku tinggalane wong Majapahit. Kowe ora usah neko-neko. Aku dhewe sing semene aku. Ora tahu ngulik-ngulik dadah kowe. Arifin pun terdiam dan langsung berpamitan pulang. Selepas Isya, Mbah Padi mulai menyalakan lampu petromagnya. Dan setelah itu, Mbah Padi bermaksud rebahan di kursi bambu atau mbangko ya sobat wengi. Kalau orang Jawa bilang itu mbangko. Mbangko milik Mbah Padi. Tiba-tiba gubrak. Mbah Padi tersungkur dengan tertindih mbangko itu. Ladalah, sopo sing wani ngenekke aku. Saat Mbah Padi mulai terbangun, dengan mata terbelalak, Mbah Padi pun kaget bukan main. Ada sosok pria berpakaian hitam, memakai ikat kepala, dan membawa semacam golok sambil berkata, "Nek ndadah kuwi ora entuk dirumati, kuwe kudune tak pateni." Sontak Mbah Padi pun yang dikenal keras langsung ciut nyalinya. Sosok itu pun kemudian menghilang. Keesokan harinya, selepas sholat subuh, Mbah Padi bergegas menuju ke rumah Arifin. "Le, wes, panggon kuwi rumati le. Nek perlu bangun le, mengko tak bantu." Dengan kaget, Arifin mendengar pernyataan itu, dan akhirnya Mbah Padi menceritakan kejadian semalam, sehingga membuat Mbah Padi berubah pikiran. Sejak kejadian itu, Arifin dibantu istri dan sahabatnya mulai membersihkan lokasi tersebut. Pro kontra warga pun bermunculan. Masalah baru pun datang. Hingga pada akhirnya muncul pertentangan terhadap apa yang dilakukan Arifin. Sebut saja dia Kiai Darmo. Dia adalah sosok yang dianggap kiai di kampungnya. Kiai Darmo merasa tersaingi karena di samping usia Arifin yang sangat muda, dia menganggap dialah yang paling sakti dan paling pintar di kampung itu. Namun Arifin tidak menghiraukan apapun yang dilakukan Kiai Darmo. Selain membujuk warga, Kiai Darmo berhasil mempengaruhi kepala desa di kampung itu, sehingga proses pemugaran itu sempat terhenti hingga beberapa minggu. Arifin yang mulai bingung atas kejadian yang menimpanya ini, karena ini merupakan bisa dikatakan petunjuk gaib ya. Di sela-sela kebingungan itu, terjadi hal yang di luar nalar. Tiba-tiba, seorang ulama besar datang mendatangi rumah Arifin. "Assalamualaikum, Kang." "Waalaikumsalam," jawab Arifin. Sontak Arifin pun kaget. Dia kedatangan ulama besar di rumahnya. Disautlah tangan ulama itu dengan maksud bersalaman dan mencium tangan beliau, namun saat itu juga ditangkislah tangan Arifin. "Ampun Kang, kula niki tasih adike panjenengan." Betapa kagetnya Arifin mendengar ucapan itu. Ya, jelas saja, seorang yang selama ini menjadi ulama besar di kota itu, bahkan bisa dikatakan di seluruh Nusantara, berkata seperti itu kepadanya. Padahal Arifin adalah anak terakhir dari 3 bersaudara. Tapi sang ulama itu berkata bahwa beliau adalah adiknya. Singkat cerita, Arifin menceritakan masalah yang dihadapi. Arifin yang sebelumnya pernah mondok di pesantren itu mencoba menjabarkan petunjuk-petunjuk gaib yang diberikan sosok misterius itu. Sang ulama pun bersedia memberikan kesaksian dan membantu Arifin untuk meyakinkan para warga. Setelah kejadian itu, para warga akhirnya pun sadar akan hal yang dilakukan Arifin.
Ya karena ada pengaruh dari ulama besar ini ya, bisa memberikan titik terang atau penjelasan kepada warga bahwa ini adalah salah satu tugas yang harus dilaksanakan Arifin. Pada akhirnya, tepat di tahun 1993, pemugaran lokasi itu pun selesai. Ya, walaupun dibangun dengan cara seadanya, dibangun secara sederhana, namun sudah layak dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Belakangan sekitar tahun 2019, secara swadana, warga sekitar lokasi makam memugar lokasi tersebut untuk dibangun lebih baik. Karena bangunan yang dibangun Arifin pada waktu itu sudah ambruk, termakan usia. Karena dibangun dari bambu dan anyaman bambu atau gedek. Sekitar tahun 2019 itu terungkap juga ternyata lokasi tersebut merupakan lokasi makam putra keturunan Raja Majapahit. Bisa dikatakan makam itu adalah makam Trah Brawijaya yang tersembunyi di pelosok daerah. Oke, itulah cerita kiriman dari Mas Arifin Bandung yang bisa menjadi teman ngopi Sobat Wengi atau teman pengantar tidur Sobat Wengi dengan cerita-cerita misteri yang kami sajikan. Oke, terima kasih bagi seluruh Sobat Wengi yang telah menonton, mendengarkan, memberikan like dan komennya. Dan bagi Sobat Wengi yang memiliki cerita-cerita misteri, silakan join untuk kami bagikan melalui DM IG @linkshare_wengi_official. Semoga sehat selalu, dan bagi yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya Raden Mas, mohon maaf sebesar-besarnya.